Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Damai Indonesiaku yang masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu akhlak mulia modal dasar kemajuan bangsa. Di segmen 1 tadi Ustadz Riza telah membuka dengan bagaimana akhlak ini merubah peradaban dunia. Nah, Habib Muhammad bin Yahya Barakbah akan menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah SAW merubah peradaban dunia. Selengkapnya akan disampaikan oleh Habibana. Fadal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim wa majid ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di sini sehat semua. Karena temanya akhlak, kita selalu minta dan berdoa juga khususnya untuk jamaah yang datang ke sini niatnya untuk talabul ilmi, siapapun yang punya hajat, hajatnya terkabul. Yang bawa penyakit, mudah-mudahan penyakitnya hilang. Kita doakan jamaah kita semua, siapapun yang ke sini termasuk ibu-ibunya, mungkin yang sudah tua, mungkin asam uratnya kumat. Insya Allah hilang asam uratnya. Yang mungkin kepalanya pusing, migrain, tadi belum sempat sarapan, belum sempat makan siang, hilang migrainnya. Kita doakan juga sebagai bentuk akhlak, yang sakit mata mudah-mudahan hilang matanya. Jangan, sehat semua, amin ya. Alhamdulillah, ini Masya Allah pasukan pink Damai Indonesiaku, semua pemirsa TV One, saya kepingin betul minta satu keikhlasan sebelum kita nanti bahas akhlak dan contoh akhlak yang lain, ini termasuk akhlak Nabi Muhammad. Saya minta keikhlasan dari ibu-ibu dan jamaah semua, kita doakan kru TV One yang kemarin kecelakaan di Tol Pemalang, 3 orang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah hitung mereka sebagai syuhada. Allah ampuni dosanya dan Allah terangi kuburnya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Akhlak mulia tadi sudah disinggung sama Ustadz Riza. Alhamdulillah Ustadz Riza tadi menerangkan, Masya Allah, akhlak itu seperti apa? Dibawa ayat Qur'annya, dibawa hadisnya. Bahkan kalau kita kepingin betul-betul dapat cinta Allah, kita benar-benar berusaha sebisa mungkin mencontoh perilaku Nabi Muhammad walaupun belum semua. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini ibu-ibu semaan Masjid Zayed ini luar biasa. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad. Lah kita ngikuti Nabi Muhammad ini mungkin belum bisa semua. Tapi paling tidak kita berusaha. Seperti apa Nabi Muhammad, perlahan-lahan kita contoh. Karena Nabi Muhammad ngajarkan kita dari mulai masuk kamar mandi, sampai urusan-urusan pemerintahan sudah diajarkan sama Nabi Muhammad. Sesuai dengan tema besar kita. Kalau kepingin bangsa ini semakin baik, negara kita ini semakin maju, negara kita ini menjadi negara yang beradab, maka kita harus utamakan akhlak yang mulia. Maka Nabi Muhammad itu bagaimana akhlaknya? Hubungan sosial itu diajarkan sama Nabi Muhammad dengan contoh yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena Nabi Muhammad praktek.
Bukan cuma nasihat, tapi Nabi Muhammad praktek. Beliau sebagai pemimpin bukan cuma memerintah, tapi beliau juga bekerja. Ini akhlaknya Nabi Muhammad seperti apa? Waktu tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad mimpi umroh. Ini yang belum pernah umroh semuanya bisa umroh insya Allah. Nabi Muhammad itu mimpi umroh. Ketika Nabi Muhammad mimpi melaksanakan umroh pada tahun 6 Hijriah, maka beliau kemudian ngajak sahabat banyak. Ketika sahabat itu diajak banyak sama Nabi Muhammad, bukan cuma 1-2 orang, bahkan dalam riwayat sampai 1000 sahabat lebih. Diajak sama Nabi Muhammad berangkat melaksanakan umroh. Cuman pada saat itu belum ada pesawat. Nabi Muhammad berjalan melaksanakan umroh dari Madinah, karena waktu itu karena tahun 6 Hijriah berarti 6 tahun setelah Nabi Muhammad pindah dari Mekah menuju Madinah. Ketika Nabi Muhammad kemudian berjalan melaksanakan umroh, kangen Nabi Muhammad itu sama Mekah, kangen. Maka beliau kemudian bersama sahabat, tapi sampai di tengah jalan dihalangi sama kaum kafir Quraisy, nggak boleh masuk Mekah. Maka akhirnya singkat cerita ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian apa Bu? Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu perjanjian antara Muslim dan kafir Quraisy Mekah. Karena subhanallah ada rumusan 3 poin utama dan 1 poin tambahan. Ini kita belajar sirah sedikit. Ada rumusan di situ kurang lebih 3 poin utama dan 1 poin tambahan. Tapi intinya di 3 ini apa? Nabi Muhammad nurut gak jadi umroh di tahun itu. Tahun 6 Hijriah. Jadinya umroh kapan? Nanti tahun depan. Nabi Muhammad sama sahabat jadinya umroh nanti di tahun depan. Gak jadi umroh di tahun 6 Hijriah. Kedua, gencatan senjata 10 tahun. Nah yang ketiga ini yang paling istimewa. Kalau ada pihak dari kafir Quraisy Mekah main ke Madinah, mereka harus kembali selamat. Tapi kalau ada pihak Muslim yang main ke Mekah, nggak balik nggak apa-apa. Dan itu ditandatangani sama Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Umar protes, ini betulan apa enggak? Ini benar enggak ya Rasulullah? Benar. Sayyidina Umar nggak puas, tanya sama Sayyidina Abu Bakar, benar enggak Abu Bakar? Lo ya benar. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad punya akhlak yang mulia, Nabi Muhammad kasih contoh. Nabi Muhammad tidak mau melanggar perjanjian Hudaibiyah sampai benar-benar waktu itu mereka dari pihak kaum kafir Quraisy Mekah yang melanggar perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad benar-benar waktu itu bebas mengajarkan Islam yang ada di Madinah karena kaum kafir Quraisy Mekah merasa bebas main ke Madinah yang tadinya mau mengejek Nabi Muhammad dan sahabat, tapi waktu itu dengerin Nabi Muhammad kok ternyata indah, kok ternyata damai. Ajaran Rasulullah ini luar biasa, maka tidak cuma 1-2 di antara mereka akhirnya syahadat masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini akhlaknya Rasulullah. Tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Mekah. Tadi sudah disinggung sama beliau Ustadz Riza. Terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah itu pembukaan kota Mekah karena pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy Mekah waktu itu pengkhianatannya apa? Dia bantu pihak, jadi ada pihak Muslim, dari pihak Muslim yang pada saat itu pihak Muslim itu berantem dengan pihak lawan. Ada satu suku lah, kabilah-kabilah kecil. Berantem sendiri kabilahnya. Tapi kaum kafir Quraisy Mekah membantu daripada teman atau grup atau sekutu mereka yang akhirnya kemudian berarti itu merusak perjanjian Hudaibiyah yang janjinya gencatan senjata atau tidak ada perang selama 10 tahun. Nah ini subhanallah. Maka kemudian karena mereka merusak, mereka berbuat salah, maka mereka ketakutan dan datanglah Nabi Muhammad bersama sahabat ke Mekah. Mereka punya perasaan akan dihancurkan sama Nabi Muhammad karena merusak perjanjian. Tapi kenyataannya Nabi Muhammad gak begitu. Nabi Muhammad datang dan setelah masuk ke dalam Ka'bah, kemudian dibersihkan itu dari patung-patungnya, dari berhala-berhalanya. Kemudian mereka sudah bersiap karena apapun yang akan ditentukan sama Nabi Muhammad mereka menyerah.
Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Kalian bebas pergi merdeka. Gak ada pertumpahan darah di Mekah. Ini akhlak Nabi Muhammad. Coba kira-kira di antara kita bisa enggak nyontoh akhlak Rasulullah? Walaupun belum bisa semua. Insya Allah. Sebagai contoh saja, sebagai contoh. Tiba-tiba ada yang datang, terus tiba-tiba mengumpat kita, mengejek kita. Kalimatnya sangat menyakitkan sekali. Yakin gak dibalas? Bikin status. Yakin bikin status. Ya. Loh kita begitu, tapi kalau Rasulullah nggak begitu. Tapi walaupun memang kita susah untuk mencontoh itu. Tapi berusaha pertama kita kenal dulu. Oh ini akhlaknya Nabi, kalau ini sudah akhlaknya Nabi, kita sudah mengenal ini akhlaknya Nabi Muhammad. Berarti kita perlahan-lahan, berarti tak kenal maka tak. Karena kita sudah kenal berarti kita akan sayang sama Nabi Muhammad. Kalau kita sudah sayang sama Nabi Muhammad, kita akan mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Apalagi perbuatan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ini Masjid Syekh Zayed ini ada di Solo. Saya cuman mau perkenalkan sedikit mungkin sama kru TV One dan juga mungkin sama Ustadz Riza bahasa Solo yang mungkin kita sebagian besar sudah mengenal. Apa contohnya supaya hubungan sosial kita baik dengan tetangga-tetangga kita atau disebut dalam bahasa Perancisnya de pager mangkok. Luwih kuat tinimbang pager tembok. Maksudnya saling berbagi makanan kepada tetangga itu juga akan menjadikan kerekatan kita yang mana tetangga akan saling menjaga kita bahkan lebih daripada tembok kita yang tinggi. Karena saling berbagi. Insya Allah kita bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih jazakumullah ahsanul jaza Habibana Habib Muhammad bin Yahya Barakbah yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali betapa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia merubah peradaban dunia, dimulai dari akhlak di kota Mekah yang sangat rusak dan tandus di sana sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil merubah peradaban dunia. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan tausiah yang menarik ini dengan sesi tanya jawab, nah Ustadz Riza Muhammad sudah siap-siap berbagi berkah bersama berjamaah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah jamaah Damai Indonesia yang dimuliakan Allah, seperti biasa hari ini ada berbagi berkah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Buat yang bisa menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Wow. Dan jangan lupa pemenangnya pasti harus dipotong pajak. Pertanyaannya gampang, jawabannya yang susah. Pertanyaannya adalah silakan sebutkan 2 bentuk akhlak dalam perspektif Quran dan hadis. Coba yang paling muda deh. Ya silakan Mbak. Mbak udah siap membawa uang 1 juta rupiah? Sudah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Langsung aja ya. Ya apa? 2 bentuk akhlak dalam perspektif Quran dan hadis. Silakan sebutkan. Yang pertama ada akhlak mazmumah yang artinya akhlak tercela dan akhlak mahmudah yang artinya akhlak terpuji. Masya Allah, takbir. 1 juta rupiah buat Mbak siapa namanya? Dina. Hah? Dina. Ninen. Dina. Dina. Oh, susah amat namanya. Sampai salah sebut saya. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Dan jemaah Damai Indonesia, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini.